Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Indira Zahwa. Jadi di sini aku mau share ke kalian tentang COVID-19 atau virus corona yang sudah ada di Indonesia. Jadi pada awal Maret tahun 2020, Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa terdapat warga Indonesia yang terjangkit virus corona. Dan pada saat itu juga masyarakat Indonesia itu sudah mulai bergonjang-ganjing hingga membuat rasa tertarik, daya tariknya pada corona itu sangat-sangat istimewa kalau menurut saya. Kenapa istimewa? Karena kepanikan yang masyarakat. Jadi pada awal Maret tahun 2020, Presiden Jokowi telah memutuskan atau menetapkan bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Dan saat itu juga masyarakat Indonesia begitu sangat antusias menyambut kedatangan virus corona ini. Kenapa antusias? Karena antusiasnya itu sangat-sangat berlebihan sehingga membuat para masyarakat menjadi panic buying, sehingga masyarakat itu sendiri menyusahkan kehidupannya sendiri. Contohnya pada pembelian kebutuhan makanan, kebutuhan kesehatan, bahkan kebutuhan untuk masak-masak pun sudah sangat merajalela, bahkan sangat-sangat diviralkan oleh Indonesia. Dan baru sehari saja diumumkan, banyak banget kebutuhan makanan yang sudah diborong, ditimbun oleh masyarakat. Contohnya mie instan, kopi, teh, bahkan makan makanan instan juga termasuk minyak goreng itu pun sudah ditimbun, dibeli oleh masyarakat itu sendiri. Dan tidak hanya kebutuhan makanan, bahan pangan yang dihabiskan dan ditimbun oleh masyarakat, ternyata di sini juga saya mau memberikan info bahwa kebutuhan medis, kebutuhan kesehatan itu sangat-sangat dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatannya sendiri. Bisa dibilang egois karena masyarakat membeli kebutuhan yang seharusnya tidak harus ditimbun. Maksudnya yaitu seperti contohnya masker medis, hand sanitizer, alkohol. 3 barang ini memang kali ini sangat langka, bahkan tidak hanya langka, sulit dicari gitu. 3 barang ini langka. Yang pertama masker yang seharusnya harga 30.000 menjadi 300.000, bahkan ada yang 1 juta untuk per boxnya. Masker ini seharusnya digunakan untuk tenaga medis yang sedang mengobati pasien COVID-19 atau corona. Dan masker ini seharusnya dipakai untuk orang-orang yang sedang sakit agar penyakitnya tidak tertular. Adalah hand sanitizer. Hand sanitizer sendiri, kita sering jumpain hand sanitizer ada di rumah sakit, dan hand sanitizer sendiri digunakan untuk keluarga-keluarga atau rekan-rekan yang menjenguk pasien yang sedang sakit. Itu diwajibkan untuk memakai hand sanitizer agar kuman-kuman atau virus-virus tidak tertular. Tetapi masyarakat Indonesia saat ini karena adanya corona, hand sanitizer justru sangat diburu dan sangat ditimbun karena sanitizer menurutnya adalah untuk menggantikan sabun cuci tangan jika kita ada di luar rumah. 3 adalah alkohol yang biasa dijual di apotek yang 70% kalau nggak salah, nanti aku taruh gambarnya di sini. Itu sangat diburu karena alkohol dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat hand sanitizer sendiri. Maksudnya untuk alkohol ini untuk campuran hand sanitizer dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Contohnya sekarang yang lagi viral adalah alkohol dengan aloe vera. Itu bisa dijadikan untuk hand sanitizer. Kondisi seperti ini masyarakat masih saja memanfaatkan situasi yang ada sehingga menaikkan harga-harga kebutuhan kesehatan menjadi lebih dari 2 kali lipatnya. Padahal seharusnya masyarakat harus sadar bahwa ini tidak boleh ditimbun. Masyarakat juga harus sadar untuk saling berbagi. Bahkan banyak orang sakit pun tidak dipedulikan. Orang sakit pun tidak
memakai masker, orang yang setelah memegang apa-apa yang perlu untuk di rumah sakit juga kehabisan untuk hand sanitizer, bahkan alkohol. Alkohol sendiri juga masih dibutuhkan oleh tenaga medis, sehingga tenaga medis kebingungan bahwa karena alkohol sudah habis dibeli oleh masyarakat yang menimbun-nimbun, bahkan melarutkan alkohol dengan bahan-bahan lainnya untuk menjadi hand sanitizer. Beberapa hari yang lalu terdapat berita bahwa produksi masker atau pabrik masker ini mengklarifikasikan bahwa dari pabriknya sendiri masker tidak dinaikkan harga. Jadi di sini ada masyarakat atau ada oknum yang menaikkan harga masker karena barang masker sendiri sangat-sangat sulit dicari. Tidak hanya ada oknum yang menaikkan harga, bahkan terdapat oknum-oknum yang menjual masker tetapi dalam hal penipuan. Jadi di sini sudah banyak, bukan dari influencer, bahkan dari masyarakat sendiri tertipu dengan adanya akun di sosial media yang menjual masker, namun tidak ada barang. Karena banyak yang sudah transfer tapi barang tidak ada respon juga. Disinilah masyarakat kurang sadar banget untuk saling peduli pada warga Indonesia sendiri yang kekurangan atau ingin membutuhkannya. Tidak hanya kebutuhan kesehatan, ternyata masyarakat juga heboh dengan kebutuhan pangan. Yang membuat panik buying tersebut menjadikan masyarakat banyak-banyak menimbun makanan yang bergizi, instan, bahkan kebutuhan dapur juga dibeli oleh masyarakat. Tidak hanya mie instan, kopi, teh, ada juga kebutuhan dapur seperti jahe, kunyit, dan sebagainya. Itu menjadi langka, barang kebutuhan langka karena contohnya jahe. Pemerintah menyebut jahe bisa menangkal virus COVID-19 atau virus corona. Dan di sini masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menaikkan harga jahe. Harga jahe yang biasanya 1 kilo 30.000 melonjak hingga 100.000 per kilo. Masyarakat memang sangat-sangat heboh pada virus ini ya. Kenaikan bahan-bahan pangan tersebut dibutuhkan sekali oleh masyarakat pedesaan yang jauh dari perkotaan atau tempat pemukiman yang begitu pelosok istilahnya. Harusnya masyarakat sangat sadar bahwa membeli kebutuhan itu secukupnya saja, jangan berlebihan, agar masyarakat yang lain yang mungkin bisa dibilang kurang mampu itu juga kebagian, dapat terbagi. Karena adanya COVID-19 ini, masyarakat tidak waspada yang begitu tenang menghadapinya dengan menjaga kesehatan dan kebersihan, namun masyarakat sangat-sangat heboh, sangat panik untuk menghadapi virus ini. Jadi masyarakat harusnya bisa membedakan mana kepentingan, mana kebutuhan. Jadi mana yang penting dibeli, mana yang butuh dibeli, dan jika memang itu mendesak kebutuhannya, harusnya secukupnya saja untuk membeli. Juga sepentingnya saja lah, sekiranya memang sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat darurat untuk dikonsumsi. Masyarakat sendiri harusnya waspada yang begitu tenang, jangan waspada panik sehingga menjadi panik buying, membeli kebutuhan medis yang seharusnya para tenaga medis gunakan untuk menangani COVID-19 itu dihabiskan sendiri, dimakan sendiri oleh masyarakatnya. Juga harus menumbuhkan atau menanamkan pikiran positif bahwa virus ini bisa disembuhkan, virus ini juga tidak terlalu mematikan, virus ini tuh sangat mudah dihancurkan. Contohnya seperti hal kecil tadi, kita cuci tangan saja virus corona sudah tidak mau untuk memikat di telapak tangan kita karena kita sudah mencuci tangan dengan sabun. Teman, mari kita saling menanamkan hal-hal positif kepada diri kita, juga kepada sekitar kita. Kita juga harus saling mengingatkan bila ada masyarakat melakukan tindakan yang salah, melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti saat ini Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa kita work from home atau kerja di rumah saja untuk memutus tali pandemi COVID-19 ini. Terus selalu jaga kesehatan, juga kebersihan, karena virus corona
tidak tahu di mana letaknya, tidak terlihat, bahkan kita juga tidak bisa merasakan adanya virus COVID-19 yang di sekitar kita. Jadi kita harus menjaga kebersihan selalu, baik di rumah maupun di luar. Dan sekian info dari saya tentang COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Oke, jangan lupa ke dokter ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.